Episode 144. Pernikahan kontrak Sang CEO. Kau belum tidur sayang? Tanya Andrew yang baru saja tiba. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Dan, Andrew heran melihat Diana yang masih terduduk di sofa sambil memandang keluar jendela, melihat ke arah lampu-lampu di kolam renang. Andrew yakin jika Diana sedang melamun saat ini, karena wanita itu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Dia baru menoleh ketika Andrew memeluk dan mengecup pipinya. "Kau sudah pulang?" tanya Diana dengan terkejut. "Apa yang kau lamunkan hingga larut malam begini?" tanya Andrew heran. Tidak biasanya Diana bersikap seperti ini. Setelah kebersamaan mereka 4 tahun hidup bersama dan 1 tahun pernikahan, tidak pernah sekalipun Diana melamun begitu dalam hingga tidak menyadari kehadiran Andrew. "Bagaimana acara makan malammu, sudah selesai?" tanya Diana balik tanpa menjawab pertanyaan Andrew sebelumnya. Diana berdiri dan mulai membantu Andrew melepaskan jas, dasi dan sabuk di celananya. Sambil melepaskan semua itu, Diana memperhatikan setiap sudut baju yang telah tersentuh oleh Gladys di foto, mencari jejak, apapun itu. Sebenarnya makan malam itu sudah selesai pukul 9 malam tadi. Tapi, Mike dan rekan kerja lainnya berhasil menyeretku ke klub malam. Andrew berhenti sejenak dan melihat ekspresi Diana yang datar. Diana masih diam sambil membawa pakaian Andrew ke arah kloset dan meletakkannya langsung ke keranjang baju kotor. Bau rokok dan wewangian tidak jelas menempel di sana. Tetapi aku langsung kembali setelah mengantarkan mereka ke ruang VVIP. Ternyata berada di tempat itu tidak lagi menyenangkanku. Andrew yang mengikuti Diana mulai melepaskan kemejanya dan meletakkan ke dalam keranjang kotor. "Kau tahu kenapa?" tanya Andrew sambil merengkuh tubuh Diana ke dalam pelukannya. Andrew mengangkat dagu Diana sehingga wajah cantiknya sejajar dengan wajah Andrew. Pria tampan dan sukses itu memandang Diana dengan mendalam. Dia melihat sinar mata yang berbeda dari wanitanya dan itu membuatnya heran. "Ada apa? Apakah ada hal yang mengganggumu?" tanya Andrew tanpa melepaskan tangannya dari pinggang dan dagu Diana. "Benarkah kau langsung pulang saat tiba di klub tersebut?" tanya Diana. Saat ini dalam ingatannya terlintas foto-foto yang baru saja dia terima. Selain itu dia paham bagaimana situasi klub tersebut, karena dulu Andrew pernah membawanya saat di Grand Cayman. Saat di mana Andrew masih mengejarnya. Masih teringat di benak Diana, bagaimana wanita-wanita super cantik dengan badan yang luar biasa indah, mengenakan gaun yang memamerkan bagian-bagian tubuh mereka untuk disentuh. Selain itu sikap mereka yang agresif dan tidak tahu malu, menyentuh dan meremas para pria terlebih dahulu. "Iya. Kau kenapa? Kau tidak percaya padaku?" tanya Andrew dengan heran. Diana diam. Ada sedikit kecewa dalam hatinya dengan ketidakjujuran Andrew. Awalnya dia hendak membahas masalah tentang foto tersebut, kemudian menertawakannya bersama-sama akan sikap orang yang hendak merecoki rumah tangga mereka. Tetapi, sikap Andrew yang tidak sepenuhnya jujur membuat Diana ragu. Mungkinkah foto itu benar dan Andrew kembali bermain gila di belakangnya? Apakah Andrew sudah bosan hidup dengan tenang di sisinya? Kalau kau mengatakan seperti itu, apakah ada alasan bagiku untuk meragukannya? Tanya Diana balik seraya melepaskan tangan Andrew dari tubuhnya. "Cepat bersihkan dirimu. Malam semakin larut," ujar Diana sambil berjalan meninggalkan Andrew yang menatapnya bingung. Andrew segera melepaskan celananya dan masuk ke dalam kamar mandi, membasuh wajah dan kaki serta menggosok gigi. Setelah bersih Andrew mengenakan boxer kemudian beranjak menghampiri Diana yang sudah menenggelamkan dirinya di dalam selimut. "Aku bertemu Gladys di sana," ujar Andrew setelah masuk ke dalam selimut dan memeluk Diana. Mata Diana langsung terbuka. Dia tetap diam, menunggu Andrew menyelesaikan kata-katanya. "Aku tidak tahu,
jika dia masih seperti dulu dan hidup tetap sebagai wanita penghibur, ujar Andrew lagi. Diana membalikkan tubuhnya dan menatap Andrew dengan tatapan menyelidik. Dari tatapan matanya seakan mengatakan pada Andrew, lanjutkan ceritamu, jangan ada yang ditutupi, apa saja yang kau lakukan dengan dirinya. Dia mencoba merayuku. Ternyata setelah hampir 5 tahun, aku masih menarik juga di mata mereka, ucap Andrew dengan bangga. Ih, kau sudah tua tahu, ujar Diana kesal sambil mencubit pinggang Andrew. Au, Andrew meringis. Jangan bilang kau cemburu dengan Gladys, ucap Andrew dengan terkekeh. Mana mungkin, sahut Diana cepat. Hatinya merasa lega karena Andrew sudah berbicara jujur. Setidaknya dia bisa yakin kalau foto-foto tersebut adalah tindakan orang iseng. Kau tahu, aku ingin sekali melihatmu cemburu padaku. Orang aneh. Serius. Apakah aku harus bertindak sedikit ekstrim agar kau menunjukkan kecemburuan padaku? Goda Andrew lagi. Mana ada suami yang memiliki keinginan sepertimu? Semua suami itu berusaha menjaga perasaan istrinya, tidak ingin istrinya sakit hati dan cemburu, sahut Diana dengan jengkel. Aku kan orang yang berbeda, secara. Aku ini tampan, mempesona, kaya dan gagah. Itih, kok jadi besar kepala gini sih? Tapi benarkan kau beruntung memiliki suami yang tampan, kaya dan baik hati ini? Iya, kau tampan, kaya, baik hati asal tidak nakal, ujar Diana sambil menarik hidung Andrew. Kemarilah peluk aku. Bukannya sedari tadi kau sudah memelukku, sahut Diana dengan heran. Karena memang sedari tadi dia sudah berada dalam pelukan Andrew. Iya aku tahu. Tapi aku ingin kau memelukku. Apa bedanya dengan seperti ini sekarang? Tentu saja beda. Diana mendongakkan wajahnya menatap Andrew dengan heran. Masih tidak mengerti. Sini aku tunjukkan. Andrew melepaskan pelukannya dari Diana kemudian sedikit beringsut ke bawah tubuh Diana. Dia meletakkan kepalanya di lengan kiri Diana, kemudian menarik tangan Diana agar memeluk tubuhnya, sementara tangan Andrew memeluk pinggang istrinya. Posisi mereka sekarang miring dengan sejajar. Dan wajah Andrew persisi di dada Diana. Nafasnya sedikit memburu berhembus pada dada Diana yang mengenakan gaun tidur berbelahan rendah. Kau tahu kan bedanya? Suara Andrew lirih sebelum akhirnya dia mendiumi dada Diana dengan rakus. Setelah pelepasan kedua kalinya, Andrew mulai tidur terlentang. Dia akhirnya merasa lelah, akibat seharian beraktivitas tanpa henti, meskipun sebagian ritme percintrongan mereka hari ini banyak dikendalikan oleh Diana. Sambil mengusap dada suaminya, Diana berucap lirih sambil berkata, kau tahu sayang, besok aku akan menunjukkan kepadamu hal yang akan membuatmu tertawa. Andrew hanya bergumam tidak jelas. Pria itu tampaknya sudah jatuh tertidur dengan masih memeluk Diana. Melihatnya seperti ini, Diana hanya tersenyum dan tidak berniat turun dari tubuh suaminya. Tubuhnya yang kecil dengan lutut yang berada di antara kedua belah 4 hektar Andrew, pasti tidak akan membuat pria merasakan beban berat. Dan, wanita itu akhirnya tertidur di atas D4 das suaminya, tanpa melepaskan cap 3 rek 4 San Andrew. Dia menyandarkan kepalanya di dada sang suami seakan takut jika kehilangan dirinya. Episode 145. Siang itu Diana sudah membuat janji untuk bertemu dengan Yora. Mereka akan bertemu di sebuah kafe terdekat yang berada di tengah-tengah antar rumah mereka. Diana benar-benar harus tahu siapa dan apa maksud orang yang mengirim foto itu, melalui Yora agar sampai kepadanya. Andrew bukannya tertawa melihat foto-foto yang dikirimkan ke ponsel Diana, tetapi dia justru marah besar. Pasalnya, Andrew tahu hal tersebut sempat membuat Diana sedih. Aku memang ingin melihat kau cemburu, tapi tidak ingin melihat raut wajah sedihmu, apalagi jika kau menangis, ujar Andrew dengan wajah marah. Jika kau masih ragu, aku bisa meminta rekaman CCTV ruangan tersebut,
atau Mike menjadi saksi jika aku benar-benar mengacuhkan Gladys. Aku benar-benar harus membuat jera mereka yang berbuat seperti ini. Aku tidak memerlukan bukti apapun selain kejujuranmu, sayang. Kau sudah bisa merasakan bukan, kalau aku percaya padamu. Tentu saja, semalam setelah persintaan hebat mereka. Aku akan selalu jujur padamu. Apapun yang terjadi kau harus percaya padaku, suamimu. Ujar Andrew dengan penekanan pada setiap katanya. Tentu saja suamiku. Dan siang ini dengan meninggalkan baby Aaron di tangan pengasuhnya, juga dalam pengawasan butler John, Diana sudah menanti Yora di dalam sebuah kafe. Tidak perlu menunggu lama karena 5 menit kemudian Yora sudah datang. Hai Diana, maaf aku terlambat ya, ujar Yora seraya meletakkan pantatnya di kursi. Aku baru saja tiba, sahut Diana. Pelayan wanita menghampiri mereka. Selamat siang Nyonya, Anda hendak memesan sesuatu. Aku mau black coffee dan sepotong brownies, ujar Yora dengan cepat. Aku belum minum kopi pagi ini, bisik Yora pada Diana. Kalau Anda Nyonya? Tanya pelayan itu seraya menoleh pada Diana. Berikan Earl Grey tea dan apple strudel. Baiklah Nyonya, tunggu 5 menit, pesanan Anda akan segera siap. Pelayan itu meninggalkan mereka. Hah, hari ini aku dibuat pusing oleh anak-anakku. Mereka tidak mau bangun dan berangkat ke sekolah. Yang malaslah, yang sakit kepala. Bahkan aku harus turun tangan dan menyeret mereka menuju kamar mandi. Coba pikir mereka sudah ada di grade 6 dan 4. Benar-benar melelahkan, ucap Yora panjang lebar. Begitulah anak-anak, sahut Diana dengan senyum kecil. Tapi anakmu yang besar, dia tampaknya bukan tipe pembuat onarkan. Tentu saja tidak, Konrad anak yang baik. Kau dan suamimu hebat, berjiwa besar mengadopsi anak tanpa menggemborkannya di media massa, kata Yora dengan wajah serius. Yora, mengenai foto-foto yang kau kirim kepadaku. Ah iya, foto itu, benar. Bagaimana, kau sudah melihatnya bukan? Ah, Diana maafkan aku. Aku merasa kau harus mengetahuinya sebelum terlambat. Yora memotong perkataan Diana dan mulai menunjukkan keprihatinannya. Dari mana kau mendapatkannya? Apakah itu penting? Tanya Yora. Iya itu penting. Yora mengangkat bahunya. Bukannya kau seharusnya melabrak wanita itu, dan berterima kasih pada mereka yang sudah mengirim foto tersebut. Sambung Yora lagi. Diana terdiam sesaat, memberi kesempatan pada pelayan untuk menghidangkan pesanan mereka. Dan mengucapkan terima kasih ketika pelayan itu pergi. Bagiku itu penting. Karena foto pertama yang diberikan olehmu adalah foto masa lalu suamiku. Sedangkan foto kedua, benar foto itu baru saja terjadi, tetapi aku bisa yakin kalau hal itu sengaja, ucap Diana dengan tegas seraya menuangkan teh ke gelas kecilnya. Apakah kau bertanya pada suamimu? Tanya Yora dengan menaikkan alisnya. Dia bercerita sebelum aku bertanya, sahut Diana dengan tenang sambil memotong apple strudel dan mengunyahnya perlahan. Yora diam sejenak seraya mengaduk-aduk kopi di hadapannya. Dia memandang Diana dengan tatapan takjub. Bagaimana mungkin wanita yang lebih muda darinya, bisa bersikap tenang melihat foto-foto kemesraan suaminya dan wanita lain. Aku tidak tahu siapa yang mengirim foto itu kepadaku, kata Yora tiba-tiba. Kemudian dia mengambil smartphone-nya dan membuka layar pesan. Dia menunjukkan pada Diana not tanpa nama yang mengirimkan foto tersebut ke smartphone Yora. Aku sudah mencoba menghubungi nomor tersebut, tetapi tidak tersambung, kata Yora sambil membiarkan Diana memegang smartphone-nya. Diana mengambil smartphone miliknya dan memindahkan nomor tersebut, kemudian mencoba menghubungi nomor tersebut. Dan hasilnya seperti yang dikatakan Yora, nomor tersebut sudah tidak aktif. Diana menghela nafas. Otaknya mulai bekerja meruntut segala hal yang terjadi beberapa waktu ini, dan dirinya tidak memiliki kecurigaan pada siapapun juga.
Apakah hanya kau yang menerima foto ini? Tanyanya lagi. Entahlah, ujar Yora sambil mengangkat bahu. Dan tiba-tiba saja smartphone Yora berdentingan tanda pesan masuk. Ketika dia buka tampak No yang tidak dikenal mengiriminya sesuatu. Ketika dibuka, tampak kembali foto-foto Andrew dengan beberapa wanita cantik. Yora langsung menunjukkan pesan itu kepada Diana. Nomor yang digunakan oleh orang tersebut kembali adalah nomor yang berbeda dengan sebelumnya. Dan Diana kembali menegang menyaksikan foto-foto tersebut. Beberapa wanita tersebut dia mengenalinya sebagai masa lalu dari Andrew. Tapi apa maksud orang tersebut harus mengungkit foto lama itu kembali dan mengirimkan pada Yora? Bagaimana dia bisa tahu kalau dirinya dan Yora saling mengenal? Segala pertanyaan begitu mengganjal dalam benak Diana. Siapapun orang yang melakukan itu mereka menyatakan permusuhan. Karena jika tidak, mereka tidak akan menyebarkan foto-foto lama kepada orang lain. Ting! Sebuah pesan masuk. Diana mengarahkan kursor ke arah pesan tersebut. Lihatlah, dengan masa lalu seperti ini dan para wanita cantik luar biasa, bagaimana seorang pria bisa bertahan? Gerahan Diana bergemelatukan. Diana segera menekan tombol untuk menghubungi nomor tersebut tetapi sia-sia saja. Nomor tersebut sudah mati. Aku mengerti perasaanmu, kata Yora dengan prihatin. Alasanku mengirim semua foto itu kepadamu, agar kau bisa mengetahui lebih dini. Tidak seperti diriku. Aku terlambat mengetahui perselingkuhan suamiku. Yora menyeruput kopinya untuk sesaat, dan kemudian meletakkan kembali ke di atas meja tanpa melepaskan tangannya dari gelas kopi tersebut. Suamiku memiliki simpanan di beberapa negara. Di Malaysia dan Thailand itu yabek aku tahu. Entah ada berapa lagi yang aku tidak tahu. Dia sering bepergian terkait dengan bisnis yang dia jalankan. Dan semenjak memiliki anak, aku tidak pernah mengikutinya. Dan inilah pengorbananku menjadi istri pengusaha sukses. Jika aku mengikuti suamiku, maka aku kehilangan kebersamaan dengan anakku. Yora berhenti sejenak kemudian memotong brownies dan memakannya. Dia memerlukan sesuatu yang manis untuk mengatasi cerita pahit yang membuatnya sedih. Dan aku memilih kedua anakku, akibatnya aku kehilangan sebagian dari diri suamiku. Meskipun dia selalu kembali ke sisiku, tetapi setiap dia memeluk dan menciumku, di saat itu pula aku bisa membayangkan bagaimana dia menyentuh wanita-wanita lain brengsek itu, cerita Yora dengan kesal. Diana memandang Yora dengan prihatin, dia tidak menyangka kehidupan rumah tangga Yora akan seperti itu. Awalnya dia merasa jengkel dan marah pada Yora, namun sekarang dia bisa mengerti alasan Yora. Yang terpenting kau memiliki cinta anak-anakmu. Dan kau harus berjuang untuk memenangkan cinta suamimu kembali, ujar Diana sambil menyentuh tangan Yora. Yora menengadahkan wajahnya dan menatap Diana. Dia mengambil tisu untuk menghapus air mata yang menggenang di kelopak matanya. Aku senang mengenal engkau sebagai temanku, ujar Yora dengan bersungguh-sungguh. Dan aku berjanji akan mencari tahu siapa yang bermaksud buruk kepadamu.